Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati ahibati fillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan kita di penghujung kitab ini, di akhir-akhir kitab Lum'ah, pada pembahasan sebelumnya kita sampai pembahasan tentang kewajiban untuk senantiasa taat kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka orang-orang yang zalim. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, di mana berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa minas sunnati hujranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumati fid din wa tarkun nazar fi kutubil mubtadi'ah wal isgha'i ila kalamihim. Kata beliau kembali Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'ah, di sini beliau mengatakan wa minas sunnah, ya, di terjemahan di halaman 70. Ya, bagi yang bawa terjemahannya silakan dilihat di halaman 70. Kata beliau wa minas sunnah, dan termasuk bagian dari sunnah. Makna sunnah di sini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata sunnah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, ini maknanya banyak sesuai dengan konteks dari ulama yang menyampaikan. Dan makna sunnah di dalam apa yang beliau sebutkan di sini adalah ajaran atau thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang wajib, yang fardu maupun yang sunnah atau mustahab. Wa minas sunnah, termasuk di antara ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujranu ahlil bid'ah,
menjauhi atau meninggalkan ahlul bid'ah. Hujran artinya meninggalkan, menjauhi atau meninggalkan pelaku bid'ah, wa mubayanatuhum, dan menjauhi mereka. Mubayanah artinya menjauhi. Wa tarkul jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan perdebatan wal khusumat, khusumat ya debat kusir ya, fid din di dalam agama. Tidak suka berdebat atau debat kusir di dalam permasalahan agama. Wa tarkun nazar, dan tidak memperhatikan atau mengkaji fi kutubil mubtadi'ah, pada kitab-kitab ahli bid'ah. Tidak mengkaji ya, mempelajari kitab-kitab ahli bid'ah, wal isgha'i ila kalamihim, dan condong kepada ucapan-ucapan mereka. Akhwani wa akhwati a'azanallah yakum, ini insyaallah akan kita baca penjelasannya dari Syekh Fauzan hafizallahu taala, apa yang beliau sampaikan di sini, di mana Ibnu Qudamah mengatakan minas sunnah, ini bagian dari agama kita. Dan ini bukan ya ajaran kelompok tertentu, organisasi tertentu, jamaah tertentu. Ibnu Qudamah mengatakan wa minas sunnah, ini ajaran sunnah Nabi, ajaran Islam. Karena makna sunnah itu agama Islam itu sendiri. Kata sunnah di sini maksudnya dinul Islam. Artinya ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ajaran kelompok-kelompok tertentu sebagaimana banyak dipahami oleh ya kebanyakan manusia yang tidak paham. Karena sebagian orang awam ketika mendengar pembahasan seperti ini, dakwah seperti ini, memperingatkan orang dari kebid'ahan dan ahli bid'ah, itu langsung konotasinya apa? Wah, ini ajaran Wahabi, ini ajaran Salafi, ini ajaran kelompok fulan-fulan, seperti itu. Mereka tidak paham itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mereka mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terima ajaran ini. Bukan antipati, bukan memponis ini ajarannya kelompok ini. Pokoknya kalau sedikit-sedikit, apalagi khutbatul hajahnya, innal hamdalillah min akhiri fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammad wa syarrul umur hadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Udah dengar kata-kata bid'ah, wah ini pasti ustadznya, kiainya yang ceramah kelompok tertentu seperti itu. Mereka tidak pernah mencoba bagaimana merenungi, meresapi makna hadis tadi. Itu hadis. Orang-orang yang tidak paham mungkin tidak tahu kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal hamdalillah sampai terakhir itu adalah hadis, artinya itu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Herannya orang yang mengatakan apa? Cinta Rasul, sampai pasukan apa itu? Pembela Nabi, apa namanya? Pejuang sholawat dan seterusnya. Itu kan menisbatkan semuanya kepada siapa? Mereka nisbatkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dengan ucapan beliau mereka memusuhi? Itu kan aneh. Ya. Itu aneh. Mereka membanggakan diri, menisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan ucapan beliau mereka membencinya. Seolah-olah itu bukan ucapan Nabi. Ya. Seolah-olah ini, wah kalau sudah gitu ini kelompok tertentu. Padahal itu sedang menyampaikan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas kita, bagaimana menyampaikan kepada umat ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi yang peringatkan.
Tidak mungkin Nabi di akhir-akhir kehidupannya, di detik-detik menjelang meninggalnya, peringatkan sesuatu, memberi wasiat sesuatu yang tidak penting. Sampai-sampai para sahabat mengatakan apa? Wajilat minhal qulub, hati menjadi bergetar, air mata menetes, seolah-olah ini pesan perpisahan dengan orang yang sangat dicintai. Apa Nabi nasihatkan? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya nanti siapa di antara kalian, wahai kaum muslimin, wahai sahabatku, man ya'ish minkum ba'di, siapa yang masih hidup setelah meninggalku, setelah Rasulullah wafat dan di antara kalian masih hidup, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan. Loh, Nabi tahu dari mana? Nabi seorang nabi, dapat wahyu dari Allah. Nabi bukan dukun, tapi Nabi dapat wahyu. Ya, itu namanya berita nubuwah. Fasirahtilafan katsira. Kemudian Nabi ketika menyebutkan adanya fitnah di akhir zaman tersebut, Nabi bukan hanya sekedar menyebutkan, tapi bagaimana kita punya sikap. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka wajib bagi kalian, wahai kaum muslimin, wahai sahabatku, wahai pengikutku, wahai umatku, siapa saja mengaku mencintaiku, alaikum, wajib bagi kalian, bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian untuk pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para pengganti. Dan Nabi tidak hanya perintahkan untuk memegang sunnah, bahkan Nabi kuatkan lagi, addu 'alaiha bin nawajib. Gigit sunnah tadi dengan gigiran. Ini ada isyarat apa? Memegang sunnah ajaran Nabi bukan perkara yang mudah. Banyak setan-setannya yang memalingkan manusia dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Anda memperingatkan memegang sunnah, menjauhi bid'ah, oh ini ajaran tertentu, kelompok tertentu, seterusnya. Pada hakikatnya itu sedang memalingkan manusia dari sunnah Nabi. Makanya Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigiran. Kemudian Nabi peringatkan, ya, setelah itu wa iyyakum, hati-hati kalian. Kata-kata iyyakum itu bermakna ihdar. Iyyakum, hati-hati. Ya, berhati-hati kalian. Ini suatu yang bahaya, itu maknanya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hati kalian, waspada kalian. Ada suatu yang bahaya. Apa itu? Muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang muhdats itu artinya suatu yang baru, yang tidak pernah disampaikan Rasul, tidak pernah diajarkan, diamalkan Rasul, tidak pernah dilakukan para sahabat Nabi. Inilah muhdats yang kata Nabi harus berhati-hati. Nabi suruh kita berhati-hati. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah pun tahu ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka juga hafal hadis ini karena mereka juga menghafal Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, ulama terkenal dari mazhab Syafi'iyah. Ulama Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Masukkan di dalam hadis Arba'in. Dan Imam Nawawi tidak masukkan hadis di dalam Arba'innya, kumpulan 40 hadis ya, kecuali itu hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok agama. Ya. Jadi Imam Nawawi ketika menyusun hadis Arba'in Nawawi tidak sembarangan. Sengaja hadis-hadis yang banyak ratusan ribuan itu dipilih mana hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok agama yang beliau masukkan di dalam Arba'innya. Salah satunya hadis ini. Belum masukkan di dalam hadis yang kelima. Maka Ibnu Qudamah mengatakan ini wa minas sunnah, dan termasuk bagian dari sunnah Nabi, dari ajaran Nabi, hujran atau hijranu ahli bidah, meninggalkan pelaku bidah. Bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca penjelasan
Syekh Fauzan hafizahullah taala. Qala rahimahullah, perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, wa minas sunnah ay sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari sunnah, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati hiya tariqatuhu alaihi salatu wassalam fi aqwali wa af'ali wa taqrirati. Yang mana sunnah ini adalah tariqah Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi di dalam menjalankan agama ini. Ini sunnah, ajaran kalau bahasa kita. Jadi sunnah itu tariqah atau ajaran yang ditempuh oleh Nabi, baik di dalam ucapannya, baik di dalam perbuatannya, maupun di dalam takrir, persetujuan beliau terhadap suatu permasalahan. Hada huwa al-murad bisunnah hahuna. Ini yang dimaksud dengan kata sunnah di sini. Jadi wa minas sunnah ay wa min syariatir rasul wa min tariqatir rasul fid din. Dan termasuk dari sunnah, termasuk dari ajaran Nabi, dari jalan Nabi di dalam agama. Artinya apa? Artinya yang menyelisih ini berarti menyelisih apa? Jalannya Nabi, menyelisih tariqahnya Nabi. Kalau sudah menyelisih tariqahnya Nabi, tariqah siapa yang mau diikuti? Kita sebagai seorang mukmin, kewajiban kita mengikuti tariqah siapa? Tariqatul Rasul, jalannya Nabi dalam beragama. Ini kewajiban kita. Adapun tariqah yang lain tidak ada kewajiban bagi seorang muslim. Tetapi tariqah Nabi wajib. Tidak boleh tidak, enggak ada pilihan. Seorang muslim tidak ada pilihan, apakah saya akan mengikuti tariqah Nabi atau tidak tariqah Nabi, enggak ada pilihan. Itu kewajiban. Dan ini termasuk bagian dari tariqahnya Nabi, jalan Nabi dalam beragama. Wa minas sunnah. Wa hadha huwal murad bisunnah hahuna. Ini dimaksud kata sunnah di sini. Wa laisa al-murad bisunnati al-mustahab. Kemudian Syekh Fauzan menegaskan di dalam ucapan Ibnu Qudamah wa minas sunnah, bukanlah yang dimaksud dengan kata sunnah adalah al-mustahab. Al-mustahab itu istilahnya sesuatu yang disukai. Ya. Kalau dalam istilah fikih, usul fikih, ada fardu atau wajib, ada mustahab, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ya. Yang sering kita dapatkan penjelasannya dari para ahli fikih. Wajib sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya. Mustahab atau sunnah, sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa tidak? Tidak, itu amalan mustahab. Makruh, ya sesuatu kalau ditinggalkan dapat pahala, ya. Kemudian gimana di sini makruh? Lupa saya. Mubah, ya, mubah itu sesuatu yang tidak ada perbedaan atau ditinggalkan atau dilakukan. Kemudian haram, sesuatu yang dikerjakan dapat dosa, ya kemudian ditinggalkan berpahala, gitu ya. Itu ada istilah wajib, sunnah atau mustahab, makruh, ada mubah, ada makruh, ada haram, mubah atau jaiz. Tetapi makna kata sunnah di sini bukan itu. Bukan itu. Bukan maksudnya sunnah yang maknanya mustahab, bukan. Tapi makna sunnah di sini adalah tariqatun Nabi, ajaran Nabi, jalan Nabi di dalam beragama. Li'anna hijranu ahlil bid'ah wajib. Kenapa? Karena meninggalkan pelaku bid'ah itu hukumnya wajib, bukan mustahab. Bukan boleh, tinggalkan boleh tidak, enggak, tapi keharusan, itu kewajiban setiap muslim meninggalkan
perusak agama, pelaku bid'ah, itu hukumnya wajib. Walaysat bimustahabbin faqat, bukan hukumnya mustahab semata-mata mustahab, bukan. Wa innama huwa wajib, tetapi hukumnya wajib. Jadi kalimat wa minas sunnah maknanya bukan sunnah dalam arti fikih, tapi makna sunnah apa di sini? Ajaran thariqah. Fa idza qila minas sunnati kadza fa ma'nahu annahu min thariqatir rasul. Makanya apabila dikatakan di dalam kitab-kitab i'tiqad seperti ini, Lum'atul i'tiqad ini namanya kitab-kitab i'tiqad, minas sunnati kadza, termasuk di antara sunnah seperti ini, termasuk bagian sunnah ini, termasuk di antara sunnah ini. Ini maksudnya apa? Termasuk di antara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, termasuk di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ya, kata sunnah yang beliau maksudkan di sini maksudnya thariqah, sunnatun Nabi, thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau wa minas sunnah hijranu ahlul bidah atau hujranu ahlul bidah. Termasuk di antara sunnah adalah meninggalkan ahli bid'ah. Al-hajru ma'nahu at-tark. Al-hajr. Hajar dalam bahasa Arab maknanya at-tarku, artinya meninggalkan. Orang dihajar artinya ditinggalkan. Bukan hajar ya. Kalau menghajar dalam bahasa kita apa? Bukan ditinggalkan, tapi apa? Menghajar, dihajar tuh dipukul ya. Dia sudah dihajar. Ya. Kata ini hajar bahasa Indonesia, menghajar. Hajar itu artinya apa? Dihantam, dipukul, itu dihajar. Tapi kalau al-hajar, hajar di sini maknanya ditinggalkan. Wa minhu al-hijrah. Yang semakna dengan kata al-hajrah adalah hijrah. Karena hijrah min biladil kufri ila biladil Islam firaran bid-din. Hijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam dalam rangka lari menyelamatkan agama. Hijrah di sini artinya apa? Berarti meninggalkan, keluar dari negeri kufur menuju negeri Islam untuk menyelamatkan agamanya. Hukumnya wajib. Walaupun ini kadang disalahpahami sebagian kelompok menyimpang, karena sekarang kita tinggal di negeri kufur, ya, pemerintah kita kufur, negeri kita negeri kufur, kita harus hijrah keluar dari negeri kita. Tapi karena belum punya kekuatan, kita belum keluar, tapi bikin makar. Ya, rusak sini, rusak situ dan seterusnya. Karena mereka tidak mengakui pemerintah. Ya. Sumiyat hijratan li'annaha tarkun lil awtan min ajlil firar bid-din minal fitnah. Dikatakan hijrah sebagaimana dulu sebagian sahabat di awal-awal hijrah dari Makkah ke mana? Hijrah kemana? Pertama kemana? Habasyah, ke negeri Habasyah. Mereka hijrah keluar dari kampung halamannya. Sebagian sahabat yang sudah masuk Islam dan kondisi mereka lemah, tidak kuat dengan gangguan orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, mereka hijrah tinggalkan kampung halamannya ke Habasyah. Untuk apa mereka? Cari duit, cari maisha? Bukan. Untuk menyelamatkan iman mereka, agama mereka. Meninggalkan tempat tinggal atau kampung halaman untuk tujuan lari untuk tujuan menyelamatkan agama dari fitnah. Dan sebesar-besar fitnah adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Qala Allah Ta'ala wa rujza fahjur. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang kelima, wa rujza, dan ar-rujza perbuatan dosa
atau diartikan al-asnam, berhala-berhala, fahjur maka tinggalkan. Ya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Dan juga yang semakna dengan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir, yang dimaksud dengan al-muhajir orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hajar di sini artinya taroka. Man hajara ay man taroka. Ya, al-muhajir huwa man hajara ma nahallahu an. Muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang pergi meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi kata hujranu ahlil bidah atau hajru ahlil bidah, yakni maknanya tarku musahabatihim wa mujalasatihim, tidak bersahabat dengan mereka, tidak bermajlis dengan mereka. Itu makna dari menghajar ahlul bid'ah, meninggalkan ahlul bid'ah. Wa ziyaratihim wa ta'allumi minhum, tidak mengunjungi mereka, tidak belajar kepada mereka, berguru kepada mereka, illa ala tariqatil munasahah wal bayan. Hukum asal seorang tidak boleh mendatangi ahlul bid'ah, ya, apalagi belajar kepada mereka, ya, mengambil ilmu dari mereka, tidak boleh, karena akan merusak agama, merusak akhlak dan merusak i'tiqad akidah. Illa, kecuali ala tariqatil munasahah wal bayan, kecuali seseorang yang mendatangi ahlul bid'ah untuk tujuan memberikan nasihat dan memberikan penjelasan. Berarti orang ahli. Adapun orang-orang awam seperti kita yang ilmunya pas-pasan, tidak boleh, karena kita akan terfitnah, ya, terfitnah. Dan nggak boleh kita jadi sok jagoan, saya akan bantah sini, bantah sana, jangan. Ya, hukum asalnya tidak boleh menjeburkan diri dalam kebinasaan. Ya, maka hujrah, meninggalkan, kecuali orang-orang ingin munasah, memberikan nasihat kepada pelaku bid'ah tersebut, atau memberikan bayan iqamatul hujjah. Ya, kita nanggu sedikit. Wa amma ala tariqatil mu'anasa wal mahabbah fa inna hadza la yajuz. Adapun mendatangi ahlul bid'ah dengan landasan karena kita berkasih sayang, ada kecintaan kepada mereka, ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Li'anna fihi ridhan bima hum alaihi minal bidah. Kenapa? Karena seorang muslim ketika dia mendatangi ahlul bid'ah bukan untuk menjelaskan kebid'ahannya atau bukan untuk menasihatinya, tapi malah berkasih sayang, berlemah lembut dengannya, hal ini ya menunjukkan keridhaan dia, kerelaan dia dengan kebid'ahan yang ada pada mereka. Wa tashji'an lahum, dan menjadi motivasi bagi mereka untuk semakin memperbanyak bid'ahnya. Wa fihi iqrarun lahum ala ma hum alaih, dan dalam sikap yang demikian itu ada pengakuan dengan kebid'ahan yang ada pada diri mereka, yang mereka senantiasa lakukan. Ya, sudah sampai ya. Kita break sebentar untuk azan, habis itu kita lanjutkan. Iya. Kemudian Syekh Fauzan kembali mengatakan wal wajib hajruhum
hatta ya'rifan nasu syarrahum. Sikap yang wajib dilakukan bagi setiap muslim adalah meninggalkan mereka ahli bid'ah sehingga manusia mengetahui keburukan mereka. Wa yabta'idu anhum, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari mereka ahli bid'ah. Li'anna al-ghalib anna al-mubtadi' la yaqbalu an-nasihah. Karena umumnya, kata beliau, orang yang melakukan kebid'ahan, pelaku bid'ah, umumnya tidak terima nasihat. Potensi menerima nasihat kecil. Tapi ini bukan mutlak, ini ghalibnya, umumnya. Walaupun ada juga yang terima nasihat, tapi secara umum al-mubtadi, orang yang melakukan kebid'ahan, itu umumnya tidak menerima nasihat. Kenapa? Wala yatubu ilallah, dan umumnya mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Kenapa pelaku bid'ah umumnya tidak terima nasihat? Dan kenapa mereka umumnya nggak mau bertaubat? Disebutkan alasannya di sini, li'annahu yara anna ma huwa alaihi wal haqq. Karena ahlul bid'ah, dia melihat, dia menganggap, meyakini apa yang dia pegang itu kebenaran. Kira-kira ada nggak seseorang yang memegang, membela sesuatu yang dia anggap itu bukan kebenaran, itu kebatilan? Ada nggak? Ada pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat ada. Saya tahu mencuri itu ya haram, nggak benar. Tapi kalau nggak nyuri, saya mau makan gimana? Saya makannya keahliannya cuma mencuri. Saya dari kecil dididik sama keahlian saya nyuri. Kalau nggak nyuri, saya mau makan apa? Saya nggak punya profesi yang lain kecuali nyuri. Ya, kalau maksiat kan gitu kan, tahu. Pezina juga tahu. Mohon maaf ya wanita tunasusila, tahu nggak kalau itu perbuatannya jelek? Tahu. Buktinya kadang mereka menutup diri, nggak mau menunjukkan identitasnya, karena tahu itu perbuatannya buruk. Tapi kadang karena lemah imannya, kurang sabarnya, ya kalah dengan nafsunya, dia tetap melakukan dalam keadaan tahu itu sesuatu yang buruk. Beda kalau orang yang terkena syubhat. Dan bid'ah ini bagian dari syubhat, bukan syahwat. Karena penyakit itu secara umum ada dua. Ya, penyakit hati ada dua. Ada syubhat, ada syahwat. Syubhat berarti permasalahannya apa ini? Ilmunya rusak, itu syubhat. Kesalahpahaman, ya, itu syubhat. Dan ahlul bid'ah masuk di sini. Masuk dari sisi ini, rusak ilmunya, rusak pemahamannya, salah paham. Ya. Ada penyakit yang kedua apa? Syahwat. Kalau syahwat apa yang rusak? Apa kalau syahwat yang rusak apanya? Kalau syubhat yang rusak kan ilmunya, kan? Ilmunya rusak sehingga dia salah paham. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Mati-matian membela kebatilan, kebenaran malah dia tentang habis-habisan. Itu syubhat namanya. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Dia belanjakan uangnya, dia katakan jihad fisabilillah, infak fisabilillah, untuk sesuatu acara-acara yang batil, yang itu justru merusak Islam, tapi dia anggap ini adalah berjuang di jalan Allah, ya, dan seterusnya dari acara-acara kebatilan, habis-habisan dia bela. Kira-kira kenapa? Syubhat. Yang kedua syahwat. Kalau syahwat rusak apa?
Amal, apa maksudnya rusak amalnya? Nafsu, ini maksudnya apa? Ya, karena kekurang kesabarannya. Itu syahwat. Makanya kemarin di dalam ayat sudah kita sebutkan di antara ya seseorang akan mendapatkan imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama berapa? Ada berapa? 2. Apa Allah katakan? Ketika Allah sebutkan tentang pemimpin-pemimpin Bani Israel yang mereka masih memegang teguh ajaran Allah, sehingga Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umatnya. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka mau bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Syahwat itu karena lemah dari sisi as-sabr, kesabarannya dan keyakinannya. Kurang yakin dengan janji Allah. Itu makanya kadang kita lemah menghadapi nafsu kita. Kenapa? Kurang yakin saja. Coba kalau ditunjukkan oleh Allah neraka di hadapan antum, jurang api neraka dan antum berani bermaksiat ya? Ada perempuan yang telanjang atau tidak baju di sampingnya, ada malaikat sudah mau narik antum ke dalam neraka, antum masih mikir bermaksiat? Tidak, karena begitu yakinnya antum kan? Yakin langsung dengan mata kepala sendiri. Ya. Tapi kalau orang kurang yakin dengan apa yang Allah sebutkan, kurang yakin dengan janji-janji Allah, orang-orang yang mau menahan diri dari nafsunya, Allah sediakan kedudukan yang mulia, surga yang penuh kenikmatan dan seterusnya. Orang-orang yang memperturutkan nafsunya, Allah ancam dengan neraka dan seterusnya. Allah sebutkan ancaman-ancaman yang begitu dahsyat. Karena kurang yakin, sehingga itu tidak mampu menjadi faktor untuk mengkontrol nafsu kita. Kurang yakin dan kurang sabar. Kurang sabar apa? Isti'jal, terburu-buru ingin merasakan kenikmatan sesaat, ya kan? Gak sabar dengan kenikmatan yang lebih besar. Padahal orang yang terburu-buru ingin melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka dia diharamkan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu yang belum waktunya, dia diharamkan dari sesuatu yang lebih besar yang seharusnya kita dapatkan nanti di waktunya. Orang terburu-buru melampiaskan syahwatnya di dunia di bukan tempat yang Allah halalkan, maka diharamkan dari kenikmatan melampiaskan syahwat di tempat yang Allah halalkan, di surga. Kalau antum di surga melampiaskan syahwat jima seberapa kali dengan bidadari surga yang Allah sediakan, itu dipersilahkan. Tapi nanti, bukan di dunia. Dunia belum boleh. Ya, kadang kita kurang yakin. Itu syahwat, itu obatnya yakin. Sabar. Kalau syubhat, obatnya apa? Ilmu. Nah, ahlul bid'ah itu penyakitnya di sisi apa? Syubhat. Rusak ilmunya. Kalau sudah rusak ilmunya, kira-kira mau nggak dia bertobat? Kapan sih orang bertobat? Syarat pertama bertobat apa? Ngaku salah dulu kan? Ada nggak orang merasa nggak bersalah bertobat? Saya nggak salah, terus disuruh tobat apanya? Ente harusnya tobat. Ya, ente itu harusnya tobat. Orang mau ibadah dimarahin, orang ibadah dilarang, mau sedekah dilarang, mau ini dilarang. Ente itu harusnya tobat, nyuruh-nyuruh kami tobat. Ya gitu kan? Iya. Makanya beliau mengatakan li'annahu yara annama huwa alaihi wal haq. Ahlul bid'ah menganggap, meyakini apa yang dia pegang itu kebenaran. Yuzayyinuhu lahu syaitan, dan memang syaitan sekejam menghias-hiasinya. Dan memang inilah perbuatan syaitan. Sesuatu kalau sudah dihiasi oleh syaitan, hilang hakikatnya. Sesuatu yang buruk akan tampak menjadi indah. Coba kita lihat
Orang-orang yang misalkan jatuh di dalam kesyirikan, ya, kesyirikan meminta-minta kepada kubur-kubur orang soleh, berdoa kepada mereka, meminta hajat kepada mereka, bukan kepada Allah, minta kepada orang soleh, persembahan kepada orang soleh, meminta mengagungkan kubur mereka, menghiasi kuburnya, kemudian dikasih lampu, dikasih ini, dikasih segala macam. Biasanya alasannya bagus atau tidak? Apa alasannya? Apa mereka alasannya? Niatnya apa? Ingin memuliakan orang saleh. Ya, ikram salihin. Memuliakan orang-orang saleh, dan kita diperintahkan memuliakan orang saleh. Alasannya gitu. Kalau kuburan orang saleh dibiarkan, nggak pernah dirawat, nggak pernah diurus, sebagaimana orang-orang apa adanya, nggak dirawat, nggak dikasih ini, nggak dikasih ini, namanya orang nggak tahu adab, nggak tahu adab dengan gurunya, dengan ininya. Kuburan ditelantarkan. Memang kelompok itu sukanya gitu, nggak pernah memikirkan adab dengan orang saleh. Alasannya gitu nggak? Memuliakan orang saleh. Ini namanya talbis iblis. Hakikatnya itu kesyirikan, tapi kalau iblis mengatakan ini kesyirikan, orang pada lari. Orang pada lari, nggak mau, nggak laku. Tapi kalau dikatakan ini dalam rangka memuliakan orang saleh, mengagungkan mereka, menghormati mereka karena kita mencintai mereka, memuliakan mereka, kita agungkan, kita hias kuburannya, kita kasih ini, kemudian kita minta kepada mereka dan seterusnya. Ini namanya yuzayyinuhu lahu syaitan. Syaitan menghias-hiasi amalan mereka. Padahal sejatinya di balik itu kesyirikan. Kesyirikan itu sesuatu yang buruk. Kalau kita lihat dari kacamata tadi seolah-olah bagus, ya, menghiasi orang soleh. Ya. Coba kita lihat dari kacamata yang lain untuk menyikap talbis tersebut. Ya. Ya, dari kacamata yang lain. Orang soleh tadi yang ada di kubur tadi, dulu mereka ketika hidup, mereka memberikan nasihat ketika beribadah, hendaklah kepada Allah, meminta hendaklah kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah. Hendaklah kalian senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah, hendaklah kalian senantiasa memegang kuat sunnah Nabi, dan seterusnya. Kira-kira mana orang yang dianggap berbakti, anak yang berbakti, murid yang berbakti, yang ngikuti nasihatnya, mengamalkan nasihatnya, atau yang sibuk menghiasi kuburannya tapi menerjang nasihatnya? Mana kira-kira orang yang berbakti? Kalau ada dua murid, ya, orang soleh tadi, seorang alim punya dua murid. Murid yang satu dia benar-benar perhatikan nasihat gurunya, dia benar-benar pegang kuat nasihat-nasihat gurunya, bahkan dia dakwahkan manusia, dia ajarkan ilmu gurunya, dia peringatkan apa yang diperingatkan gurunya, dia ajak manusia sebagai ada gurunya. Ada pun murid yang satu, dia tinggalkan ajaran-ajaran gurunya, nasihat-nasihat gurunya nggak pernah diperhatikan, nggak pernah diajarkan, nggak pernah diamalkan. Sibuknya hanya menghiasi kuburan gurunya, berdoa minta kepada guru yang meninggal. Mana kira-kira murid yang berbakti? Kalau seperti itu kita akan tahu mana yang berbakti, mana yang tidak berbakti. Tentunya yang mereka benar-benar mengajarkan. Itulah wujud memuliakan orang soleh, bukan meminta kepada mereka setelah meninggal. Tapi wujud memuliakan orang soleh, kita memuliakan ajaran mereka, kita ajarkan ilmu mereka kepada manusia. Dan itu salah satu bentuk kebaikan. Karena setiap ilmu yang diajarkan guru kita ajarkan kepada manusia, guru kita punya bagian pahala enggak? Punya. Setiap ilmu yang diajarkan oleh guru, ya, kemudian murid tadi mengajarkan ilmu kepada yang lain, maka guru itu punya bagian. Ya, berarti murid ini langsung transfer pahala terus ke gurunya. Ini namanya murid yang berbakti seperti itu. Itulah memuliakan orang soleh yang dibenarkan. Tetapi setan menghias-hiasi apa yang mereka lakukan, faqalla an yaqbalan nasihat, karena mereka tidak menganggap itu sesuatu yang batil, maka sedikit pelaku bid'ah ini menerima nasihat.
Sedikit yang menerima nasihat. Wa qalla an yatuba. Dan sedikit di antara mereka yang bertaubat. Sedikit di antara mereka yang bertobat illa man khayma rabb. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Ya. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, ya. Hatta mereka mungkin dekatnya ahlul bid'ah, mereka bertobat, Allah mau. Ya. Ya. Sampai mereka menjadi tokoh besarnya. Saya pernah dengarkan itu seorang imam besar di kalangan orang-orang Syiah. Ya, betapa kerasnya dia di dalam memusuh Islam, memusuh para sahabat, membenci ummul mukminin. Ya. Tetapi ketika Allah berikan hidayah, dia bertobat, akhirnya dia menjadi pembela sunnah Nabi, pembela ummul mukminin dan seterusnya. Itu hidayah Allah. Ya. Tetapi sedikit yang demikian. Ya. Wa lihadza jaa fil athar. Karena itulah datang di dalam sebuah athar annal bid'ata ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Bahwasanya kebid'ahan itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Syaitan cinta dengan kemaksiatan, tapi lebih cinta dengan kebid'ahan. Dari sisi mana syaitan lebih cinta kepada kebid'ahan? Li'annal mubtadi' la yatubu an bid'atihi. Karena pelaku bid'ah itu umumnya tidak bertobat dari kebid'ahannya. Karena orang mau bertobat kan kalau udah ngaku salah. Ada orang yang ngaku salah tobat. Tobat dari apa? Saya nggak pernah salah kok bertobat. Wa ammal 'asi, adapun pelaku maksiat, ya, fa innahu ya'lam, maka dia tetap hatinya tahu, dirinya tahu annama fa'alahu haram, apa yang dikerjakan itu sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah. Fayakunu khajilan, maka biasanya pelaku maksiat itu orangnya apa? Dia merasa malu ketika kemaksiatannya dilihat orang lain. Pelaku bid'ah malu gak? Hah? Malah bangga. Malah bangga dengan kebid'ahannya. Kalau pelaku maksiat malu gak? Malu dengan kemaksiatannya. Ya. Wa yuwabbikha nafsah, dan pelaku maksiat terkadang dia juga mencela dirinya. Saya itu orang yang jangan sama saya itu orang yang jelek, saya itu orang yang kotor, saya banyak maksiat, banyak ini. Kayaknya dia nggak cocok buat saya. Ada gitu, ya. Atau mau saya kenalkan dengan ini, dengan fulana, jangan. Saya itu orang yang banyak maksiat, ini saya nggak cocok. Dia wanita soleha, dia berilmu gini, ini saya nggak cocok. Saya itu banyak maksiat. Kalau maksiat itu ngaku, kadang dia mencela dirinya. Summa yatubu ilallahi innahu qaribun minat taubah. Kemudian dia pun akhirnya ketika diberi hidayah dia bertobat dari kemaksiatannya, dan Allah dan pelaku maksiatnya lebih dekat dari pada ahlu bid'ah. Ya, ketika bertobat, harapan bertobatnya lebih besar. Khilaful mubtadi' berbeda dengan pelaku bid'ah. Fa innahu yara annama huwa alaihi wal haq. Karena pelaku bid'ah menganggap yang dia lakukan itu suatu kebenaran, fala yarji'u an bid'atihi, dia tidak mau rujuk meninggalkan bid'ahnya, wa yara annama huwa alaihi masyru', dan dia melihat apa yang dia lakukan itu sesuatu yang disyariatkan. Maka dari sisi ini, ya, pelaku bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Wal bid'atu, kemudian apa itu bid'ah? Al bid'atu hiya ihdatsu syai'in fid din laisa minhu ala sabili taqarrub ila Allah ta'ala. Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala mendefinisikan bid'ah dengan 3 poin. Beliau mendefinisikan bid'ah dengan 3 poin. Yang pertama beliau mengatakan hiya ihdatsu syai'in fid din. Yang pertama, kriterianya kata Syekh Fauzan, bid'ah itu adalah ihdatsnya, artinya membuat sesuatu yang baru fid din, di dalam agama. Ihdatsu syai'in fid din, membuat perkara baru di dalam agama.
Artinya kalau sesuatu bukan di dalam agama tidak masuk dalam pengertian makna bid'ah. Hal-hal baru dalam urusan dunia itu asalnya bukan masuk dalam perkara bid'ah. Karena beliau mengatakan ihdatsu syai'in fid din. Membuat perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian yang kedua, laisa minhu. Yang itu tidak ada asalnya dari ajaran agama tersebut. Tidak ada asal dari ajaran agama tersebut. Kemudian yang ketiga kriterianya, jadi kriteria yang pertama tadi apa? Hal-hal baru di dalam agama. Kemudian yang kedua, laisa min, tidak ada asal dari agama. Kemudian yang ketiga apa? Ala sabili taqarrub ilallah. Ya, di atas jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini kriteria yang ketiga. Artinya bid'ah itu dia lakukan motivasinya apa? Taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah. Taqarrub artinya beribadah. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang baru, tapi niatnya bukan dalam rangka taqarrub, bukan dalam rangka ibadah, murni urusan amanah, urusan dunia, masuk kriteria bid'ah tidak? Tidak. Karena bid'ah itu ala sabili taqarrub ilallah. Motivasinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak benar. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa rad. Siapa yang membuat-buat di dalam urusan kami ini, di dalam agama Islam, ma laysa min, yang tidak ada asal darinya, fa huwa raddun, maka perkara itu rad, tertolak. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, man amila amalan. Kalau tadi kata man ahdatsa, yang membuat ajaran. Ini ancaman bagi pembuat ajarannya, kreatornya. Kalau bahasa kita kreator ya, yang menciptakan, membuat ajarannya. Di dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah atau asal dari ajaran kami. Berarti ini ancaman kepada pelakunya. Kalau tadi ancaman kepada pembuatnya, yang ini ancaman kepada pelakunya. Baik yang membuat atau yang melakukan sama-sama terancam. Man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari kami, fahuwa mardud, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadis yang tadi kita sebutkan di awal, Nabi mengatakan alaikum, wajib bagi kalian. Ini menjadi kewajiban, sesuatu yang hukumnya wajib, enggak boleh ditinggalkan, berdosa kalau ditinggalkan. Karena kalimat ala di sini lil wujub. Alaikum ini menunjukkan lil hukumnya wajib. Apa? Wajib bagi kalian bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Berarti memegang sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi hukumnya apa? Wajib. Bukan sunnah. Bukan mustahab, tapi hukumnya wajib. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah tersebut. Wa addu 'alaiha, dan gigitlah sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian. Ini kalimat peringatan. Iyyakum, kalau alaikum artinya wajib, kalau iyyakum hati-hati. Ini peringatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hati kalian dari perkara-perkara yang muhdats, yang baru. Fa inna kulla muhdatsa bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Makanya definisi bid'ah tadi diambil dari hadis ini. Ya.
ihdatsu syai'in, membuat perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Inna Allah Ta'ala la yarda an yataqarraba ilaihi illa bima syara'. Perlu dicatat di sini ikhwani wa akhwati a'azallahu yakum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka, tidak ridha seseorang beribadah kepada dirinya kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ya. Tidak asal orang beribadah Allah ridha dengan orang beribadah kepada Allah. Allah hanya ridha kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan thariqah yang Allah syariatkan. Adapun beribadah kepada Allah tidak mengikuti syariat Allah, bukan Allah ridha, malah Allah murka. Ini perlu dipahami. Ya. Jadi kalau dalam urusan ibadah, bukan yang penting kita beribadah, yang penting niatnya ibadah, bukan. Ya. Maka perlu diperhatikan juga masalah sesuai tidak dengan yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan. Allah tidak ridha seseorang beribadah kepadanya kecuali dengan yang Allah syariatkan. Li'anna ad-dina kamul. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna. Syariat Allah yang Allah turunkan itu kamula, sudah sempurna, lengkap. Walillahil hamd, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah, agama itu sudah sempurna. Ya. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan al-yauma, hari ini. Karena alif lam di situ ada lil hudur, menunjukkan hari di mana ayat itu diturunkan. Al-yauma, hari ini. Akmaltu lakum, aku sudah sempurnakan untuk kalian. Dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan aku sudah cukupkan. Alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku ini, nikmat agama. Wa raditu, dan aku sudah ridhai lakum, untuk kalian, al-islam dinan, Islam sebagai agama. Allah sudah ridhai Islam sebagai agama bagi kita. Ya. Maka ayat ini adalah ayat yang menutup rapat-rapat jalan ahlul bid'ah untuk membuka kebid'ahannya. Ayat ini Al-Maidah ayat 3. Seandainya pelaku bid'ah, ahlul bid'ah benar-benar memahami ayat ini, maka tidak ada hujah alasan bagi mereka untuk tetap dalam kebid'ahannya. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sudah cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku sudah ridho Islam sebagai agama. Islam, kira-kira Islam siapa yang di sini dimaksudkan? Islamnya siapa? Islamnya Nabi. Karena ayat ini turun kepada Nabi. Ya, bukan kepada antum-antum semua, bukan kepada kita. Ayat ini turun bukan kepada kita. Maka kata-kata Islam di situ jadi acuan. Islamnya siapa? Kata-kata al-waraditu lakumul islama dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama. Islamnya siapa? Islam yang dipegang oleh Nabi, dibawa oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Itulah Islam yang Allah ridhoi. Adapun ajaran-ajaran yang dinisbatkan kepada Islam yang tidak sesuai dengan Islam yang dibawa Nabi, tidak ada jaminan keridhaan. Ya, tidak ada jaminan keridhaan. Inilah ayat yang sangat agung. Sampai-sampai kata orang Yahudi apa? Seandainya ayat ini turun pada mereka, akan dijadikan hari raya turunnya ayat ini. Orang Yahudi aja paham. Kita banyak gak paham. Seandainya ayat ini
turun pada mereka, turunnya ayat ini jadikan mereka jadikan hari raya, menunjukkan karunia yang besar, nikmat Allah yang besar ketika Allah telah sempurnakan ajaran Islam. Untuk paham makna kata sempurna, kamulah. Sesuatu itu dikatakan sempurna berarti sudah tidak butuh lagi penambahan, pengurangan. Karena sesuatu yang perlu ditambah atau perlu dikurangi itu namanya tidak sempurna. Ya. Antum mau pesan apa? Contohnya pesan meja ke tukang kayu ya. Pak, tolong saya bikinkan meja speknya seperti ini, nanti seperti ini, pakainya kayu ini, ketinggiannya sekian, sampingnya dikasih ukuran ini, banyak speknya, spek permintaannya banyak. Kira-kira jadi berapa bulan? 1 bulan. Selesai. Setelah waktu 1 bulan ditelepon, gimana Pak? Sudah jadi pesanan saya? Sudah saya kerjakan dengan sempurna, Masya Allah. Perfect. Setelah dicek, mana Pak mejanya ini? Loh ini kok ada yang belum, sini kan saya minta ada ukirannya. Ya itu nanti saya tambahkan. Ya ini kok kelebihan, oh itu belum saya kurangi, masih belum dipaham. Jujur apa bohong dia? Berarti dia jujur atau bohong? Bohong, katanya sudah sempurna. Namanya sempurna itu sudah sesuai permintaan. Kan saya mintanya ini. Oh gini Mas, tadi masanya gini, ini masanya gini. Tadi saya ada tamu, ada ini kerjaan banyak. Ya udah bilang aja, jangan bilang udah sempurna dalam proses. Gimana pesan saya? Ya masih kurang sedikit-dikit. Tapi kalau saya sudah sempurna, mengerjakannya sudah selesai. Ketika dia ada kurang ini ditambah, ada ini kelebihan dikurangi, itu namanya tidak sempurna. Makanya orang yang melakukan kebid'ahan, di antara bentuk kurang adabnya pelaku bid'ah, sejatinya orang yang melakukan amalan bid'ah dalam keadaan dia tahu itu kebid'ahan, artinya dalam keadaan tahu itu tidak diajarkan oleh Allah, sama saja dia menuduh Allah itu bohong. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ajaran Islam bersempurna. Allah katakan demikian. Tapi dia mengatakan tidak. Ini perlu saya lakukan ini. Saya perlu nambahkan ini. Saya perlu nambahkan ini. Itu seperti kasus tadi. Seolah dia mengatakan, ya Allah, belum sempurna ini. Perlu saya tambahkan ini, pertambahkan. Dia menganggap Allah dusta, bohong. Masya Allah. Ya, tidak seperti ini. Kalau kita lihat dari sini menunjukkan pelaku bid'ah itu orang yang tidak punya adab, tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengatakan Allah telah sempurnakan, tapi dia menambah-nambah, itu sama saja dia menganggap Allah berdusta. Karena sesuatu kalau ditambah itu berarti sempurna tidak? Tidak sempurna, ya kan? Ya. Kalau dia mengakui agama sudah sempurna, nggak ada kebutuhan bagi dia menambah-nambah atau mengurang-urang. Sampai-sampai sahabat mengatakan, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai burung yang terbang memakan sayapnya itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan seorang kepada surga atau menjauhkan dari neraka, kecuali sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelaku bid'ah di antara bentuk kurang ajarnya atau tidak adabnya dia, sama saja orang melakukan bid'ah menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak amanah. Ketika Allah persaksikan, Nabi persaksikan, wahai sahabatku, bukankah aku sudah sampaikan semuanya? Nabi angkat jarinya. Dan sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Tapi kita di hari ini kita mengatakan tidak wahai Nabi. Ajaran Anda belum ada yang belum Anda sampaikan. Ini yang belum diajarkan. Makanya kami menyempurnakan ajaran Anda. Kira-kira kalau seperti itu di hadapan Nabi gimana? Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, kita menunjukkan bahwasanya pelaku bid'ah sejatinya adalah orang-orang tidak punya adab kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini kita melihat betapa jeleknya pelaku bid'ah. Sejatinya mereka adalah orang-orang tidak punya adab kepada Allah dan Rasulnya.
Fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an akmala Allah bihi din. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan kecuali setelah Allah sempurnakan agamanya. Sebelum ajaran agama sempurna, Rasulullah belum wafat. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan agama sudah sempurna. Falam yabqa majalun liziyadat wal istihsanat, maka tidak tersisa sedikit pun ruang untuk menambah-nambah atau menganggap baik sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah begitu keras. Kita kebanyakan menisbahkan diri pengikut Imam Syafi'i, tapi kita tidak tahu betapa kerasnya Imam Syafi'i dengan pelaku bid'ah. Man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap baik sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, maka dia sesungguhnya telah membuat syariat. Faman ibtada'a bid'atan faqad ittahama ad-dina bi annahu naqis. Kata Syafi'i, maka sesungguhnya seseorang yang membuat suatu kebid'ahan, membuat ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka sungguh dia telah merusak agama, dia telah ittahamad din, telah mencela agama Islam ini dan menuduh agama Islam ini tidak sempurna, cacat, nakis. Wa kadzdzaba qaulahu ta'ala, dan sejatinya dia telah mendustakan ayat Allah. Baik. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Tapi dia membuat bid'ah, berarti dia menganggap ayat ini dusta. Inilah orang-orang mendustakan ayat Allah dan Rasulnya. Dari sini kita tahu betapa buruknya pelaku bid'ah. Ya. Tetapi terkadang ketika syaitan menghiasi dengan hiasan-hiasan yang tidak pada tempatnya, dianggap ini dalam rangka memuliakan orang soleh, dalam rangka mengagungkan mereka, dalam rangka seperti ini, dalam rangka mencintai Nabi, memuliakan Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Seolah-olah itu sesuatu yang indah. Ya, padahal ya tadi, bagaimana mungkin dia katakan mencintai Nabi, padahal dia sedang melanggar wasiat Nabi. Sejatinya orang mencintai Nabi adalah orang yang senantiasa memegang wasiat beliau, menjalankan wasiat beliau, senantiasa menyampaikan apa yang beliau wasiatkan. Itulah orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang kuat sunnah beliau. Itulah bukti cinta. Ya, bukti cinta adalah mengikuti ajaran, bukan menginjak-injak ajaran, bahkan membenci ajaran. Bagaimana dikatakan saya mencintai Nabi, sedangkan dia sangat benci dengan ajaran Nabi? Itu kan aneh. Ya, sangat aneh. Saya ini pasukan pecinta Nabi, tapi dia sangat benci dengan ajaran Nabi. Itu aneh sekali. Ya. Makanya Allah mengatakan di antara ayatul mihnah, ayat ujian apa? Ayat ujian. Ada masih ingat apa itu ayat ujian? Menunjukkan bukti kecintaan. Apa itu ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini namanya ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian benar tidaknya keimanan seseorang. Qul, katakanlah ya Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika memang benar kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ittiba kepada Nabi. Ini bukti benarnya kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, ittiba. Walaupun mulutnya mengatakan saya cinta Allah, cinta Rasul, kalau dia tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, bahkan membenci sunnah Nabi, maka tidak bermanfaat. Ya akhwani wa akhwati a'azzalakum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan larangan atau anjuran meninggalkan ahlul bid'ah dan bahaya dari perbuatan bid'ah dan keburukan bid'ah. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang bid'ah, macam-macamnya pembagiannya, insyaallah di sini akan dijelaskan oleh Syekh Fauzan di syarah beliau. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Bismillah dan insyaallah kita tutup. Subhanallah wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.